السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la zulmun azim." Bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah puncak kezaliman. Tidak ada dosa, tidak ada maksiat yang mengalahkan besarnya dosa atau maksiat dari kesyirikan, menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara kesyirikan ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Dan di antara sebab yang paling kuat sehingga seseorang itu terjerumus kepada kesyirikan yaitu pengkultusan, penghormatan yang berlebihan. Itulah yang kemudian yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, baik itu kepada manusia, kepada para nabi, bahkan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama, maupun itu kepada benda, pohon ataupun hewan, yang ketika seseorang sangat memuliakan atau sangat mengkultuskan, maka kemudian itu akan mengarahkan kepada jalan kesyirikan, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Di antara kaum Nabi Nuh ada orang-orang yang saleh, yaitu Waddan, ada Suwa', ada Yaguth, ada Ya'uq, ada Nasr. 5 orang ini adalah orang-orang yang saleh dari kaumnya Nabi Nuh, dan mereka memiliki pengikut. Orang-orang semangat beribadah ketika bersama dengan orang-orang yang saleh ini. Ketika di masa hidupnya tidak ada masalah, orang-orang yang saleh ini diikuti dan mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah mereka meninggal, lalu kemudian orang-orang yang menjadi pengikutnya ini mengatakan, "Lau sawwarnahum," seandainya kami buatkan mereka itu patung-patung, bisuwarihim, yang mirip dengan mereka, wasammainaha bi asma'ihim, kemudian kami namakan dengan nama-nama mereka. Lalu kemudian mereka buat patung-patungnya. Kenapa? Itu asywaqalana ilal ibadah. Itu akan lebih memotivasi kita untuk beribadah. Kita lihat orang-orang saleh kita yang mendahului kita, terbayang ibadahnya, terbayang kesalehannya. Kita ingat di masa-masa kita masih bersama, kita semangat beribadah kepada Allah, kita buat patungnya. Maka mereka buat dengan tujuan ini.
Akan tetapi kemudian generasi yang pengikut ini mereka mati. Lalu kemudian datang generasi yang kedua yang tidak mengetahui sebab dari adanya patung ini. Lalu kemudian datanglah iblis yang kemudian mengatakan innama kanu ya'budunahum, bahwa patung-patung ini mereka dulu sembah, mereka menyembahnya. Wa yusqawna wa bihim yusqawna al-matar, melalui patung-patung inilah kemudian mereka diturunkan kepada mereka hujan. Ketika mereka meminta hujan, maka diberikan kepada mereka hujan. Ketika mereka meminta pertolongan, maka mereka ditolong. Fa'abaduhum, lalu kemudian setelah itu mereka menyembah patung-patung tersebut. Bayangkan, dari orang-orang yang saleh dari kaumnya Nabi Nuh, lalu kemudian menjadi berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Sama dengan yang terjadi di Mekah. Awalnya orang-orang di Mekah ini di atas millah Ibrahim, di atas agama Ibrahim, di atas agama yang lurus, yang benar. Akan tetapi aktivitas perdagangan yang kemudian salah seorang di antara mereka yang bernama Amr ibn Luhai Abu Khuza'ah atau Al-Khuza'i kemudian melakukan perjalanan dan melihat ternyata orang-orang di luar menggunakan patung, lalu kemudian mereka sembah. Dia bertanya, apa yang kalian lakukan? Dia mengatakan, kami menyembahnya. Kalau kami minta hujan, maka kemudian hujan diturunkan. Kalau kami minta pertolongan, maka kita diberikan pertolongan. Maka Amr ibn Luhai mengatakan, berikan kepada saya akan bawa ke Mekah. Lalu kemudian dia bawa ke Mekah. Lalu kemudian dia menceritakan tentang tujuan atau kelebihan berhala yang dibawa ini, yaitu Hubal. Lalu kemudian diletakkan di sisi Ka'bah, beserta kemudian lahir setelah itu berhala-berhala yang jumlahnya ratusan sampai 320-an berhala yang menyertai berhala yang dibawa oleh Amr ibn Luhai. Orang yang pertama, awwalu man ghayyara dina Ibrahim, orang yang pertama mengganti atau merusak agama Nabi Ibrahim, yaitu Amr ibn Luhai. Makanya hadis dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu Amr ibn Luhai." Saya melihat Amr ibn Luhai di neraka, dia menyeret-nyeret ususnya. Dia tarik ususnya di dalam neraka. Dialah orang yang paling pertama yang merusak atau yang membawa berhala di Mekah. Awalnya dari pengagungan, awalnya dari ta'zim, awalnya dari cinta yang berlebihan, awalnya dari sesuatu yang kita sakralkan, baik itu pohon maupun benda, baik itu batu atau besi, logam dan seterusnya. Awalnya adalah kita mensakralkannya. Seperti batu yang dipakai di cincin, awalnya kita suka melihatnya. Makanya benda-benda yang seperti ini sebenarnya bukan bendanya yang mahal, perhatikan, tapi historinya, sejarahnya. Maka orang kemudian memberikan sejarah-sejarah bahwa ini batu ini sejarahnya seperti ini, lalu kemudian muncullah pengagungan di dalam hati kita. Itulah yang kemudian mengangkat harganya, akan merubah akidah dan keyakinan kita, terjerumuslah kita kepada kesyirikan. Padahal itu adalah benda la yanfa'u wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Bayangkan Hajar Aswad, batu dari surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jaa ilal Hajar al-Aswad, beliau pernah datang ke Hajar Aswad, faqabbalahu, lalu dia menciumnya. Selesai menciumnya beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajar, saya tahu bahwa kamu itu batu biasa. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka,
seandainya saya tidak pernah melihat Nabi menciummu, ma qabbaltuka, maka saya tidak akan pernah menciummu. Perhatikan, Hajar Aswad yang kita sangat muliakan. Orang-orang yang naik haji atau umrah itu sangat ingin mencium Hajar Aswad, tapi tidak dengan Umar bin Khattab. Dengan akidahnya, seandainya bukan petunjuk Nabi, kamu batu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dalam riwayat lain mengatakan, innaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Kamu itu batu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka orang-orang yang datang mencium Hajar Aswad, selain dari keyakinan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil manfaat atau meyakini bahwa ini dapat memberikan manfaat atau menghindarkan dari mudarat, hati-hati. Hati-hati, Umar bin Khattab telah mengambil sikap dari awal bahwa seandainya saya tidak pernah melihatmu dicium oleh Nabi, saya pun tidak akan mencium. Awalnya dari sesuatu yang kita muliakan. Coba bayangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Samurah, Nabi mengatakan, inni la a'lamu atau la a'rifu hajaran bi Makkah. Saya mengetahui ada satu batu di Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Batu itu pernah mengucapkan salam, assalamu alaikum, kepada saya sebelum saya diutus menjadi nabi. Batu berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam. Beliau mengatakan, wa inni la a'rifuhul an, sampai sekarang saya masih mengetahui batu tersebut. Apakah sahabat penasaran? Apakah sahabat menanyakan? Apakah sahabat kemudian muncul pengagungan, ta'zim kepada batu itu? Tidak. Tidak bisa memberikan manfaat, begitu pula mudarat. Maka hati-hati di dalam mengkultuskan, hati-hati dalam mengagungkan kuburan para nabi, kuburan para wali. Tidak ada dalil, tidak ada anjuran untuk kemudian kita melakukan ibadah-ibadah yang kemudian akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Awalnya memuliakan, awalnya mengkultuskan, awalnya menganggap orang yang saleh dikabulkan doanya. Kemudian orang itu meninggal, datanglah ke kuburnya. Awalnya niatnya untuk menziarahi, awalnya untuk kemudian mengenang kesalehannya. Dia kemudian duduk i'tikaf, tinggal di situ baca Al-Quran. Kemudian dia merutinkan ziarahnya. Kemudian dia menciptakan wirid dan bacaan-bacaan tertentu ketika menziarahinya, dan pada akhirnya dia berdoa dan meminta kepada kuburan tersebut. Atau mungkin di generasinya ketika dia belum terjadi apa-apa, tapi kemudian orang datang setelahnya yang melihat bapak ibunya datang ke tempat tersebut, tidak mengetahui sebab-sebabnya. Yang mereka lihat bahwa ketika orang tua saya datang ke sana, ada masalahnya, ada hajatnya, dia melakukan ini dan itu, lalu ikutlah kemudian anak-anaknya melakukan. Dan itulah yang terjadi pada kita ini, generasi yang kemudian ikut-ikutan di dalam melestarikan kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keturunan kita dari segala bentuk kesyirikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan gampang takjub. Ketika takjub, ketika kagum, berusahalah untuk mengetahui sebabnya, supaya ketakjuban itu tidak berlanjut kemudian menjadi akidah dan keyakinan bahwa ini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menghindarkan dari mudarat. Sebab idza urifas sabab zalal ajab.
Kalau kita sudah tahu sebabnya, maka ta'ajub itu, maka kekaguman itu akan hilang. Maka kekaguman kita pada sesuatu itu akan hilang. Makanya perbaiki akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita dalam mencintai, kita dalam menghormati, kita dalam memuliakan, itu kita tidak melampaui batas. Apapun dan siapapun itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk. Apan cajingenna fong Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa berkehendak dengan dirinya sendiri. Tidak bisa memberikan apa-apa kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Tidak bisa juga menghindarkan dari sesuatu yang kita benci kecuali Allah telah mentakdirkan. Segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki akidah dan keimanan kita. Makanya pembahasan atau bab yang harus sering kita tamatkan itu tentang al-qada wal qadar. Tentang bagaimana kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang itu sangat gampang melenceng akidahnya ketika diberikan musibah, ketika diberikan bencana, ketika diberikan ujian, ketika diberikan penyakit, ketika ditimpakan musibah dan seterusnya. Lalu kemudian datanglah orang-orang yang di sana ada orang pintar, di sana ada sandro, di sini. Yang sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke dokter, berobat, Allah yang menyembuhkan, dan itu adalah sebab kita bisa mendapatkan pahala mau sembuh atau tidak nantinya. Tapi kalau kita pergi ke dukun, lokaki mas sandro, dan melakukan aktivitas kesyirikan, Allah juga yang menyembuhkan, tapi sebab ini mengandung kesyirikan, bahkan bisa meruntuhkan segala amal kebaikan kita. Sembuhnya pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini singkat. Jangan karena sakit, jangan karena merasakan kesulitan hidup lalu kita menjual akidah dan keyakinan kita. Hidup ini sebentar. Allah mungkin hanya ingin memberikan surganya kepada kita melalui jalan sabar, sehingga nanti di hari kemudian Allah atau para malaikat menyambut kita mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian, selamat datang, disebabkan karena kesabaran kalian. Jadi mungkin rasa sakit atau sempitnya hidup, memang Allah menawarkan surganya, dan hanya ingin dia menukarkan surga itu dari kesabaran kita. Banyak orang beribadah dengan harta, beribadah dengan jabatan, tapi mungkin khusus kita beribadah dengan sakit, kita beribadah dengan sempitnya hidup, kita beribadah dengan kemiskinan kita. Allah hanya ingin menjual surganya dengan itu kepada kita. Maka bersabarlah, jangan menjual akidah demi sesuatu yang sementara, yaitu dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.